Halo semua, perkenalkan aku Putri Nidi Maharani dari Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana. Hari ini aku akan mempresentasikan dengan sebuah materi praktikum metalurgi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Djokarda Gede Tirtanidya, STMT. Uji tegangan. Uji tegangan ini dilakukan dengan cara menarik sebuah spesimen yang hendak diuji menggunakan mesin yang bernama Universal Tension Machine atau UTM. Pengujian ini dilakukan untuk melihat sifat mekanik dari sebuah materi yang diuji seperti kekuatan, keuletan, ketangguhan, modulus elastisitas, dan modulus plastis dari spesimen yang diuji. Nah, di sini merupakan spesimen awal yang akan diuji. Nah, area ini merupakan original gate length atau LO-nya dia, L0-nya dia, atau panjang awalnya dia. Nah, nanti setelah spesimen diuji, area ini akan mengalami patahan atau fracture. Nah, pada proses penarikan sebelum terjadi patahan atau fracture, ada yang namanya keadaan necking. Nah, keadaan necking ini material akan mengalami perubahan bentuk saat diberikan tegangan yang sangat tinggi. Nah, bentuknya itu akan seperti leher. Nah, perubahan ini itu yang disebut necking. Nah, perubahan ini terjadi sebelum dia fracture atau patah. Nah, ini merupakan kurva tegangan renggangan di mana sumbu X-nya ini merupakan strain dan Y-nya ini stresnya. Nah, dari kurva ini kita dapat menentukan deformasi plastis, titik luluhnya, kekuatan tegangan maksimum, necking, dan fracture dia atau patahnya dia. Nah, di sini itu ada offset. Nah, ini itu titik awal stres pada material. Nah, jika material atau spesimen diberikan tegangan, lalu kurva naik sampai ke titik yield stressnya dia atau titik luluh, di mana titik ini akan berpotongan dengan titik elastis. Nah, titik ini merupakan pada titik ini spesimen mengalami deformasi elastis. Pada titik ini, apa sih deformasi elastis? Deformasi elastis ini spesimen yang diuji panjangnya itu dapat kembali ke panjang semula atau tidak terjadi perubahan bentuk. Lalu jika material atau spesimen diberikan beban lanjut, kurva akan naik sampai ke UTS ini atau Ultimate Tensile Strength atau kekuatan tegangan maksimum. Nah, pada UTS ini dia berpotongan juga sama necking. Dia akan terjadi necking pada UTS ini. Nah, titik ini itu merupakan titik tertinggi pada material untuk menerima beban. Pada titik ini pula akan terjadi deformasi plastis. Apa sih deformasi plastis? Deformasi plastis ini merupakan kebalikan dari deformasi elastis. Jika deformasi elastis, spesimen akan kembali ke wujud dia yang awal atau tidak terjadi perubahan panjang. Berbeda dengan deformasi plastis. Deformasi plastis ini spesimen yang diuji akan mengalami perubahan panjang atau akan mengalami perubahan bentuknya dia dan tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nah, jika beban pada spesimen dilanjut, maka lama-kelamaan spesimen akan mengalami fracture atau patah. Nah, ini ada rumus-rumus. Pertama ada rumus tegangan dengan sigma sama dengan P per A0, di mana P ini pressure atau beban yang diberikan pada spesimen, dan A ini adalah area penampang dari sebuah spesimen. Lalu ada tegangan di mana L dikurang L0 per L0. L ini merupakan panjang spesimen ketika ditarik, dan L0 ini panjang awal spesimen yang tadi.
Lalu ada modulus elastisitas. Modulus elasticity dapat dicari dengan tegangan perenggangan. Lalu ada ductility. Ini merupakan sejauh mana deformasi plastik yang dialami material sebelum dia patah. Nah, untuk menentukan ductility ini, kita perlu menghitung elongation-nya dia dan reduction of area-nya dia, di mana elongation-nya ini memiliki rumus LF dikurang L0 per L0 dikali 100, di mana LF ini merupakan panjang akhir dari suatu spesimen dan L0 ini merupakan panjang awal dari sebuah spesimen. Selanjutnya ada reduction of area tadi dengan rumus A0 dikurang AF per A0 dikali 100. Lalu true stress and true strain. True stress, the ratio of the load P to the actual cross section area. Rumusnya untuk true stress ini rumusnya masih sama, yaitu P per A. Berbeda dengan true strain. True strain ini memiliki rumus Coulomb dikali L per L0. Lalu di sini ada construction of stress strain curve. Yang gambar A ini load elongation curve in tension testing of a stainless steel specimen. Lalu ada engineering strain curve drawn from the data in figure A. Lalu ada true strain curve drawn from the data in figure B. That this curve has a positive slope, indicating that the material is becoming stronger as it is strained. Lalu yang D, true strain curve plotted on log paper and based on the corrected curve in figure C. The correction is to the trivial state of stress that exists in the naked region of the specimen. Lalu ada hardness. Hardness ini merupakan pengujian yang dilakukan secara manual dengan teknik Dores atau dapat juga menggunakan mesin uji kekerasan yang disebut dengan hardness tester. Indication given-nya atau indikasi yang diberikan pada strain atau kekuatan. Selanjutnya ada resistant to scratching atau ketahanan terhadap goresan. Lalu ada resistant to wear, ketahanan kehausan. Usually defined as resistant to permanent indentation. Metode pengujian dalam hardness test itu ada 4, yaitu ada Brinell test, Rockwell test, Vickers test, Knopf test. Di sini ada hardness tester method. Yang pertama ada Vickers hardness tester. Lalu ada Rockwell hardness tester, ada durometer dan lead tester. Brinell test ini melibatkan bola baja atau bola tungsten karbida berdiameter 10 mm atau 0,4 inci pada inci. Jadi bolanya itu akan ditekan ke permukaan spesimennya secara langsung. Jadi spesimen ketemu dengan bola baja itu dengan beban 500 kg, 1500 kg atau 3000 kg. Hardness number dari Brinell test ini HB kemudian 2P per Pi D besar dikali D besar dikurang akar D besar kuadrat min D kecil kuadrat. D besar ini merupakan diameter bolanya dan D kecil ini merupakan diameter dari tikungan pada spesimen itu. Selanjutnya ada Rockwell test. Rockwell test ini mengukur kedalaman penetrasi dari spesimen, bukan mengukur diameter lekukannya. Identornya ini menggunakan diamond cone dengan sudut 120 derajat. Identor ini ditekan ke permukaan. Nah, yaitu pertama dengan beban kecil dan kemudian dengan beban yang lebih besar. Jadi secara bertahap dikasih bebannya. Seperti ini
kg, 550 kg, dan 100 kg. Perbedaan kedalaman penetrasi adalah ukuran dari kekerasan material. Vickers test. Vickers test ini menggunakan identor berlian berbentuk piramida dan beban yang berkisar dari 1 kg hingga 120 kg. Hardness number ini ditunjukkan oleh P sama dengan 1854 P per L kuadrat. Massa yang diperoleh biasanya kurang dari 0,5 mm atau 0,020 inci pada diagonal. Vickers test ini cocok untuk menguji bahan yang memiliki kemampuan terhadap panas yang berlaku. Tentunya ada Knop test. Knop test menggunakan identor berlian yang berbentuk piramida memanjang. Beban yang diterapkan umumnya berkisar dari 25 kg menjadi 5 kg. Maka kekerasan knop ditunjukkan oleh HK sama dengan 14,2 P per L kuadrat. Knop test ini sangat cocok untuk spesimen kecil atau sangat tipis dan untuk bahan rapuh seperti karbida, keramik, dan kaca. Hardness testing procedure. The zone of deformation under the indentor must be allowed to develop freely. Location of the indentor should at least be 2 diameters of the indentor from the edge of the specimen. The thickness of the specimen should be at least 10 times the depth of the penetration of the indentor. The indentation should be sufficiently large to give a representative hardness value for the bulk material. Impact merupakan pengujian bahan dengan cara pembebanan seketika pada bahan uji. Impact ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan material dalam menyerap energi impact sampai material tersebut mengalami deformasi plastis atau patah. Impact ini terdapat 2 macam cara, yaitu yang pertama adalah tes Charpy, yang kedua adalah tes Izot. Ini merupakan tes Izot, yang ini merupakan tes Charpy. Tes Izot ini spesimen ditopang pada salah satu ujungnya. Lalu spesimen diletakkan pada tumpuan dengan posisi dan arah pembebanan yang searah dengan arah takiknya dia. Jadi tes Izot ini spesimen ditaruh secara vertikal, lalu pendulumnya ini searah pada arah takiknya dia. Sedangkan untuk Charpy, spesimen uji ditopang pada kedua ujungnya, lalu spesimen diletakkan pada tumpuan dengan posisi horizontal atau mendatar dan arah pembebanan berlawan dengan arah takiknya dia. Metallografi, pengujian untuk mengamati struktur dari sebuah material yang berisi informasi bentuk butiran, ukuran butiran, fase-fase dari material, preparing microscopic metallography specimen. Yang pertama ada sectioning, yang kedua ada mountaining, yang ketiga ada grinding, yang keempat ada polishing, yang kelima ada etching. Sectioning ini merupakan proses pemotokan sebuah spesimen yang hendak diuji menjadi ukuran yang diinginkan dengan menggunakan mesin ini. Mounting, nah karena ukuran material uji ini kecil, maka perlu proses penambahan resin agar resin mengeras menjadi pegangan saat pengujian ini. Di pemotongan sebuah spesimen. Nah, spesimen yang diambil itu berukuran kecil karena akan uji mikronya. Nah, material yang kecil itu ditambah resin, dikeraskan di dalam resin agar material ini ada pegangan saat pengujian. Selanjutnya ada grinding. Proses ini bertujuan untuk menghaluskan spesimen yang diuji agar tidak ada goresan. Nah, grinding ini menggunakan mesin grinding, lalu ada airnya agar dia tidak panas atau retak resinnya. Setelah di grinding, spesimen itu
dilakukan polishing. Proses ini bertujuan untuk mempermudah observasi saat menggunakan mikroskop. Lalu ada etching, chemical milling atau industrial etching. Structure the material grains on the surface according to their crystal orientation. Nah, setelah ini baru nanti material dapat diuji menggunakan alatnya. Dilihat struktur mikronya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.